Ternyata sudah tercium aroma kurang sedap, supaya jangan berisik gitu loh. Yang malah makin sengaja sekarang nih mau buka kartu, mau buka fakta bahwa adanya soal titipan pemain atau oleh pelatih Nova Arianto. Ya seperti yang Bapak mengatakan sebelumnya, bahwa mulutmu harimaumu gitu istilahnya kan. Ya. Dan kali ini bersama Nova ya sebagai sebelumnya asisten dari Sintayong, hati-hati ya kan kalau mau ngomong, karena ya Anda ini sudah menjadi bagian dari timnas, mau U16 pun Anda harus hati-hati ngomong ke kamera seperti itu. Ya. Gimana gak orang marah, ya kan? Dan yang marah bukan saya, yang marah netizen kita yang tahu. Seharusnya hal-hal seperti ini nggak perlu Anda ucapkan. We all know, that's all local players, dan kita bangga timnas U16 kita ini juara, walaupun cuma di level AFF. Oke, di tengah euforia kemenangan timnas U20 kemarin tadi malam atas Singapura yang luar biasa hasilnya dan permainannya, dan juga tidak lepas dari atensi atau argumentasi tentang yang sangat panas di media sosial, entah untuk pemain titipan yang ada di timnas Indonesia ataupun tidak. Selain itu, atensi dari berbagai hal tersebut, di sini kita perlu kulik kembali bahwa di bawah kepelatihan Sintayong dan di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir di PSSI pada musim ini, tentunya hasil yang kita dapatkan sudah kita lihat sendiri, di mana majlis dari Sintayong dalam sebuah statistik pertandingan internasional timnas Indonesia di awal pertengahan tahun 2024 sungguh luar biasa hasilnya ya. Sangat fantastis sekali, dimana juga di tengah hajatan Piala Eropa 2024 Portugal versus Turki, dimana pertarungan sengit bakal terjadi yang akan mempertemukan antara mantan dan talenta muda bintang Real Madrid yakni Cristiano Ronaldo dan Arda Güler. Kembali kepada Sintayong yang telah mendapat kritikan, dan bukan hanya sekedar kritikan ya, tetapi juga ada yang menghujat dulunya ya. Dan sekarang mau tidak mau Sintayong tetap mendapatkan kritikan yang menurut saya itu elektabilitas dari Sintayong selalu dikritik, baik permainannya, taktiknya, formasinya selalu, dan penurunan dari skuad dari pemain ke dalam lapangan dan dari starting line up timnas Indonesia selalu menjadi perbincangan, khususnya bagi pengamat yang tidak pro terhadap Sintayong. Jadi perlu kita kulik kembali, saya kulik kembali bahwa ini ada beberapa statistik, silakan kalian baca di sini. Saya tampakkan kepada kalian. Selain itu, lalu membangun tim yang sebelumnya FIFA level 191 dan kini menjadi level 130-an tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh kerja keras dan konsistensi untuk minimal 10 tahun ke depannya. Apa yang sudah dilakukan oleh PSSI dan Sintayong adalah langkah awal yang baik untuk terus berbenah. Jujur saja ya, menurut saya sendiri tidak sama dengan menonton pertandingan tim sekarang dengan yang dulu. Lawan yang dihadapi oleh timnas Indonesia di awal tahun ini adalah merupakan lawan-lawan yang kuat dan itu keren sekali, di mana timnas Indonesia membuahkan hasil yang signifikan. Jadi menurut saya timnas Indonesia yang saat ini adalah kelas dan semuanya itu keren. Alhamdulillah, bahkan timnas senior saat ini sudah menang hanya 4 kali dan bisa lolos ke fase grup selanjutnya. Timnas Indonesia itu tidak ada yang instan ya bro. Sekelas kita ingatkah dulu ya tim nasional Inggris sengeri itu ya, apa di sana ada Rooney, kemudian ada Owen, ada Gerrard, kemudian ada Lampard dan ada Beckham, kemudian disusul Carey dan Ferdinand, kemudian ada Gary Neville dan Robinson. Bayangkan saja ya, mereka jadi bintang di klubnya masing-masing. Tetapi apalah mereka langsung juara? Tidak. Sehebat apapun pemain kalau tidak dibarengi dengan strategi pelatih, ya bangkar ya. Saya pun heran dengan atensi panas yang saat ini yang lagi viral di jagat maya. Mungkin pelatihan di Indonesia dianggap mudah bagi mereka ya, padahal tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya syukur ya ada STI, pemain yang ngeyel dibuang, pemain titipan tidak ada.
sehingga Toel dan kawan-kawan ini ngamuk entahlah mencari isu yang kejelekan dari Sintayong ataupun dari timnas Indonesia. Jadi dalam sepak bola timnas Indonesia yang saat ini di bawah komando ketum PSSI Erick Thohir semakin membaik menurut penilaian saya ya. Dan kita tunggu saja apa hasil dari drawing di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni tinggal beberapa hari lagi, yaitu beberapa hari ke depan. Dan format apa yang akan berjalan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Mari kita dukung dengan sepenuh hati, semoga Garuda semakin agresif dan penuh ofensif ya dalam permainannya. Semoga starting line up dan kekuatan dari kedalaman timnas Indonesia ini semakin kuat, dimana di putaran ketiga adalah bukan lawan-lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Jika mau lolos ke Piala Dunia, maka setidaknya timnas Indonesia punya kekuatan baru untuk sebagai juru jedor, yaitu menambah kedalaman gol yang akan didapatkan di lini depan ya. Karena kita tahu bersama dari gol-gol yang terjadi bagi timnas Indonesia itu terjadi di lini lain. Oke ya. Tidak semerta-merta dengan apa yang dikatakan oleh Bung Toel, dan di sini sedang panas dari perdebatan dari pemain titipan, mulai dari yang wawancara Hernando Ari ya, kemudian dilanjutkan oleh Bung Toel yang katanya ini iming-iming atau apalah ya, dan disekekmak oleh Pak Bung Binder bahwa timnas Indonesia tidak ada yang namanya pemain titipan. Jadi di sini ada beberapa cuplikan untuk kalian semua, silakan disimak dengan teliti dan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan di share, kemudian di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menariknya tentunya seputar timnas Indonesia. Salam olahraga. Supaya jangan berisik gitu loh. Itu soal tuduhan fitnah mafia bola. Nah sekarang soal tuduhan tukang titip pemain, saya malah makin sengaja sekarang nih mau buka kartu, mau buka fakta bahwa adanya soal titipan pemain atau pemain titipan. Jadi Bung Toel yang dituduh tukang titip pemain sekarang malah buka siapa sebetulnya yang suka titip pemain. Kan sebentar lagi akan ada Piala AFF U16 di Solo mulai tanggal 21. Saat ini squadnya ada 36, masih 36 pemain. Akan dicoret 13 supaya jadi 23 oleh pelatih Nova Arianto. Nah, yang menarik ternyata sudah tercium aroma kurang sedap bahwa ternyata ada dugaan praktek pemain titipan. Jadi di timnas U16 ini kita harus waspada karena saya dengar info mempelajari, mengamati data-data, ternyata ada dugaan praktek pemain titipan. Apa itu dan siapa? Ini saya mau kasih tahu. Yang saya dengar, sayup-sayup terdengar di timnas U16 ini ada pemain titipan lah, katakanlah begitu, yang tidak lain adalah putra atau anak dari salah satu exco PSSI. Jadi sampai seleksi tahap berapa sampai yang 36 ini, putra dari exco PSSI ini selalu masuk gitu loh. Dan kabarnya exco PSSI ini juga sosok yang belakangan itu sangat populer, santer menjadi sorotan. Karena itu tadi, kalau kita perhatikan exco yang menjadi sorotan publik di beberapa saat terakhir, di beberapa minggu terakhir, tentu kita bisa meraba-raba lah exco mana itu. Petunjuknya adalah exco yang secara spektakuler berhasil meloloskan 3 klub yang dipimpinnya promosi ke Liga 2. Nah, rupanya anaknya sekarang ada di timnas U16. Dan dari kabar yang saya dengar, sayup-sayup informasi yang saya dengar, juga exco yang bersangkutan atau sang ayah ini juga kasak-kusuk ingin menjadi manajer timnas U16. Itulah info yang saya dengar. Poin saya, fokus saya adalah pada perilaku negatifnya, pada penyakit kronis sepak bolanya, yaitu titip-titip pemain. Yang kata netizen dituduhkan kepada saya, ternyata saya sekarang kasih info, kasih sebuah fakta yang menarik di timnas 16 yang sedang bersiap menuju Piala AFF U16 di Solo 21 Juni ini.
seperti ini. Jadi dengan terciumnya bau tidak sedap soal pemain titipan di timnas U16 yang anak dari seorang esko PSSI yang sangat populer belakangan ini. Jadi poin saya adalah ini adalah ujian untuk pelatih Nova Arianto. Saya paham betul, saya tidak meragukan integritasnya. Jadi saya mendorong Nova Arianto untuk menetapkan pemain, memilih 23 pemain yang terjun di Piala AFF U16 21 Juni di Solo besok adalah pemain-pemain yang secara objektif dan integritas Nova Arianto bisa dipertanggungjawabkan. Ya seperti yang Bapak mengatakan sebelumnya, bahwa mulutmu harimaumu gitu istilahnya kan. Apa benar kan gitu? Ya kita harus hati-hati. Kalau kita salah bicara tentang seseorang kan kasihan juga. Orang itu kena belinya. Ada pemain titipan di U16. Saya nggak yakin. Yang eranya Fariusani saya nggak yakin akan bisa juara AFF U16 kemudian mainnya bagus di Piala Asia U17 yang hampir kita lolos. Karena yang namanya pemain titipan itu biasa secara kualitas nggak bagus. Ya. Tapi dia dititip di timnas tersebut. Nah, dalam menyampaikan informasi itu tidak full. Yes. Ya kan? Atau tidak jelas, tidak terperinci. Yes. Sehingga orang salah menginterpretasikannya. Artinya ada kesalahan dalam memberikan informasi. Ya. Kalau informasi itu diberikan secara full, memberikan informasi, jangan melakukan kesalahan. Kesalahan itu bukan dalam salah ucapan, tapi dalam memberikan informasi yang tidak lengkap. Ya kan? Kalau kita memberikan informasi secara lengkap, siapa yang mau debat dengan kita? Karena kita sudah memberikan secara lengkap. Sampai saya bisa mengatakan ini pertandingan akan dimainkan jam ini. Sebelumnya main. Biar orang tuh mendapatkan informasi A sampai Z. Ya. Lengkap. Ya kan? Karena kebiasaan netizen kita salah sedikit. Kita dikejar di sana. Nova. Nah, ini ada berita juga. Oh, apa tuh, Pak? Ada salah satu pemain, kebetulan ayahnya itu anggota ESCO. Sempat diomongin kan dalam sebuah stasiun di sebuah channel gitu. Ada yang mengatakan gini, kalau selama ESCO jadi nggak bisa. Kalau menurutmu gimana nih? Ya. Karena ada yang mengatakan gini, kalau selama dia punya jabatan, kalau bisa anaknya nggak terlibat. Nggak fair dong. Nggak fair. Kalau memang anaknya ini ya ingin menjadi pemain sepak bola profesional, kemudian punya kualitas, kenapa tidak dipilih? Gitu ya. Ini semua kan adalah hak prerogatif dari pelatih. Itu adalah hak dia, hak dari Nova mau pilih atau tidak. Jadi yang dilihat kan bukan background dari ini pemain. Apakah ini pemain berasal dari keluarga orang besar, atau keluarga orang kaya, atau keluarga orang middle class, atau keluarga orang low class, atau apapun. Kan sepak bola tidak melihat itu. Ketika berada di atas lapangan, kita semua bersatu. Gak dilihat ras kita, gak dilihat suku kita, gak dilihat agama kita. Jadi seharusnya tidak ada pemikiran seperti, wah nih anaknya Exco, gak boleh nih dia diambil nih. Padahal mungkin dia bagus kan, kasihan juga bagi dia. Atau karena anak Exco harus dipilih, kan bisa aja. Ya itu tergantung dari pelatih juga. Ya itu maksud saya gini. Harusnya berdasarkan kualitas. Kalau kualitasnya bagus, ya boleh dipilih, gak ada masalah. Tapi jangan sampai karena ada hal-hal semacam ini, kemudian pelatih pun takut. Ya. Nah akhirnya oleh Fariusani kan dia terpilih. Jadi kembali lagi kepada pelatih, dan saya belum melihat permainan dari U16 dari Nova, tapi dari Fariusani saya sempat siaran juga pertandingan U16, dan saya bisa katakan permainannya sangat indah. Permainan ofensif, banyak gol yang tercipta, nggak mau bertahan, berani konfrontir para pemain tim lawan, baik di AFF U16 dan juga di Piala Asia U17 pada saat itu. Ya, dan saya berharap yang terjadi ini dengan Hernando Ari ini bisa cepat tenggelam, nggak perlu lagi dibahas. Cuman kita perlu membahas. Penting juga. Iya, kita perlu membahas di sini untuk memberikan penjelasan. Seperti yang tadi saya katakan, silakan mau interview, mau ada games, ya kan di podcast, no problem. Kita semua ingin melihat sisi lain dari seorang pemain. Ya kan Pak? Mungkin pemain dicek, kamu biasa bawanya apa sih kalau latihan? Kita juga mau, saya juga mau nonton, tapi hati-hatilah. Karena dia udah menjadi public figure. Iya. Jadi salah deh. Jujur belum pernah melihat permainan dari timnas U16. Tapi kan kita kan kalau di level U16 ini kan ya kita punya track record yang cukup baik kan. Bersama Fariusani juara, bersama Bima Sakti juara, dan kali ini bersama Nova ya sebagai sebelumnya asisten dari Sintayong. Ya seharusnya dia sudah mendapatkan ilmu-ilmu lah dari Sintayong. Ini berarti
masih berada di level grassroots. Karena sebetulnya ini kejuaraan ini juga dinamakan AFF U16 Boys Championship. Yes, bukan timnas. Bukan, masih dipakai Boys Championship. Artinya ini masih level akar rumput. Ya. Jadi janganlah kita memberikan beban kepada para pemain untuk harus menjadi juara. Ya. Karena ini adalah momen bagi mereka untuk berkembang, mendapatkan pengalaman bermain di level internasional, walaupun ini adalah level Asia. Ya. Tapi ini chance mereka untuk mendapatkan pengalaman dan bagi mereka untuk memahami apa sih itu yang artinya rencana permainan. Kalau eranya Bima Sakti dan juga Fahri, kita bisa melihat banyak pemain-pemain kita yang bagus. Ya kan, di eranya Bima Sakti ada juga Arkan Kakak, di eranya Fahri ada Bagus Kavi, ya kan? Ya itulah. Segala sesuatunya. Tapi banyak orang yang itulah nggak yang paham. namanya mulut harimau. Itu yang saya hati-hati, ya kan, kalau mau ngomong. Karena yang Anda ini sudah menjadi bagian dari timnas. Mau U16 pun Anda harus hati-hati ngomong ke kamera seperti itu. Ya. Gimana gak orang marah, ya kan? Dan yang marah bukan saya, yang marah netizen kita yang tahu. Seharusnya hal-hal seperti ini nggak perlu Anda ucapkan. We all know. That's all local players, dan kita bangga timnas U16 kita ini juara walaupun cuma di level AFF. Jadi gak perlu istilahnya, sorry dan tanda kutip, arogan. Akhirnya apa? Kena karma kan, di kualifikasi untuk Piala Asia kalah kita di kandang sendiri lawan Malaysia, dibantai kita. Boom, ini ada kompetisinya, ada turnamennya U16. Jadi mereka ingin manfaatkan agar para pemain mereka mendapatkan jam terbang. Ya. Jadi yang dilihat bukan Kalah soal kalah menang dan juga kualitas tim lawan, enggak. Tapi Yang jam terbang. jam terbang mereka inginkan. Kalau enggak, mau di mana? Mau main di level U16. Ya. Yang adanya Piala Asia U17. Ini Ya. U16 means Ya. 15 years. Ya kan? Dan Atau kebetulan kan ada perubahan. bagi mereka juga. Jadi mereka merapat ke sini, dan ini bagus bagi kita juga. Semoga kita bisa ketemu mereka nanti di level U16, karena kan kita selalu kesulitan lawan Australia. Jadi ini adalah momentum yang Itu baik. dulu. Ya, sekarang maksudnya kan Setuju, kita setuju. kita masih kesulitan Ya. untuk lawan Australia. So, Nggak, dulu dengan Australia aja kita udah udah takut. Udah males. Jangankan Australia, Korea Selatan siapa yang Ya. nggak takut lawan mereka? Tapi kan sekarang karena kita ada Shin Tae-yong yang memberikan keyakinan kepada para pemain. Nah, saya harapkan dan saya tunggu permainan dari U16 ini dengan Nova Arianto yang sebelumnya menjadi asisten dari Shin Tae-yong. Ya. Nah, kita bukan ingin agar permainan U16 ini sama seperti timnas senior, enggak. Tapi sedikit banyak dia bisa memberikan pemahaman kepada para pemain, disiplin, game plan, tactical, gimana caranya kamu bermain dengan teknik permainan yang benar. Ya. Nah, inilah momen bagi para pemain kita, dan ini kan pemain-pemain generasi baru semua, Pak. Indonesia Senior, Timnas Indonesia U20, atau juga di Timnas Indonesia U16. Tapi kalau menurut saya teman-teman, tidak adalah yang namanya pemain titipan Indonesia di era sekarang ini. Apalagi seleksi yang dilakukan oleh para pelatih, mulai dari Shin Tae-yong, ke Indra Safri, sampai ke Nova Arianto itu sangat ketat. Bahkan ada beberapa kali trial yang mereka lakukan untuk bisa menyeleksi pemain yang memang bisa menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia, yakni Tim Nasional Indonesia Senior, U20, dan juga tentunya U16, yang malam hari ini akan memulai perjuangan mereka di Piala AFF U16. Dan hal ini juga dipertegas oleh Ketua Badan Tim Nasional, yakni Pak Sumarji, bahwa 1000% tidak ada yang namanya pemain titipan di Timnas Indonesia sekarang ini. Dan saya ingin menambahkan, sebetulnya bukan 1000%, tetapi 10.000%. Nah, mungkin teman-teman mengira bahwa saya ini bercanda, atau mungkin saya ini keterlaluan mengatakan 10.000%. Saya yakin, teman-teman, bahwa tidak ada yang namanya pemain titipan sekarang ini. Karena baik Shin Tae-yong, Indra Safri, dan juga Nova Arianto itu masing-masing diberikan target. Kalau mereka ya menyeleksi pemain-pemain titipan, gimana caranya timnas kita bisa bermain secara rapi? Gak mungkin. Gak mungkin timnas Indonesia Senior kita bisa bermain rapi. Dan sekarang kita tahu bahwa ada target dari timnas Indonesia U20 untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Jadi gak mungkin juga. Ada juga kita tahu target bagi timnas Indonesia U16 agar bisa bermain di Piala Asia. Jadi gak mungkin juga, bahkan ada begitu banyak pemain yang dicoret oleh Nova Arianto. Ya, tapi ini kan bingung juga nih, hal-hal semacam ini sebetulnya tidak perlu juga diperbincangkan. Karena kita semua ya yang memang berpikiran secara positif, kita paham bahwa sekarang seleksinya itu sangat amat profesional. Bahkan Pak Sumarji juga mengatakan bahwa dia betul-betul ngecek pemain-pemain yang diseleksi oleh Nova Arianto yang bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U16, dan wajar saja pemain-pemain yang dipilih, gak ada yang namanya aneh-aneh.
Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.